got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tinkerbell. Apa sih itu Tinkerbell, guys? Tinker, gila, gembel. Apa anak saya masih bisa terhormat jika bersanding dengan kamu? Kamu ini orang susah, sedangkan kami orang berkasta dan terhormat. Saya hanya menginginkan anak saya bersanding dengan orang yang berpendidikan tinggi, yang punya kasta dan terhormat. Orang rendahan seperti kamu tidak pantas berada di sekitar kami. Saya pergi. Halo kakak. Tapi bohong. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani atau panggil saja nama saya Incel. Tapi bohong, panggil saja nama saya Dwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sekitaran UMSU kepada kalian semua. Pasti kalian sudah tidak asing dong mendengar kata UMSU ini. Kenapa? Karena pasti banyak yang tahu juga kan. UMSU ini adalah singkatan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU ini adalah perguruan tinggi swasta termuka di Medan, Sumatera Utara yang telah meraih akreditasi unggul dari BANPT. UMSU ini juga diakui sebagai kampus terbaik peringkat pertama di Sumatera Utara menurut versi Unirank tahun 2025. Sebelum kita mengelilingi tentang UMSU ini, saya mau ngasih tahu nih bahwasannya UMSU ini ada 3 kampus yang berbeda tempat. Yang pertama ada kampus kedokteran yang terletak di Jalan Gedung RK nomor 53 Medan. Yang kedua ada kampus Pasca Sarjana yang terletak di Jalan Denai nomor 217 Medan. Dan yang ketiga ada kampus Pusat Rektorat yang terletak di Jalan Mokhtar Basri nomor 3 Medan yang kita diinjak sekarang. Nah, katanya sih ada kampus keempat, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kita dengar-dengar infonya lagi dibangun nih. Baik, di sini saya sudah berdiri nih di depan gedung rektor yang sangat mewah dan megah seperti yang kalian lihat di dalam video ini. Nah, UMSU juga menyediakan fasilitas-fasilitas baik nih seperti masjid, klinik, dan juga perpustakaan. Sebelum kita menjelajahi UMSU ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan para rektor nggak sih? Kami juga memiliki Bapak Rektor yang sangat ganteng nih, yaitu Bapak Profesor Dr. Agusani M.Ampe yang kembali dilantik untuk masa jabatan periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, memimpin UMSU menjadi kampus yang lebih unggul dan terpercaya. Nah, kami juga memiliki 3 wakil rektor yang tidak kalah ganteng nih. Yang wakil rektor yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM Hum, yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Akrim MPD, dan yang ketiga ada Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto SOS MSI. Nah, ayo kita mengelilingi tentang UMSU ini ya guys. Ayo, yang pertama ada Pusat Informasi Penerimaan Mahasiswa baru nih guys. Jika kalian mau tahu lebih dalam informasinya, kalian bisa datang saja guys ke sini. Pasti kalian di ini kok dikasih tahu tentang informasi yang lebih dalam. Oke, kita jalan lagi yuk ke sana. Nah, kita jalan sedikit ke sini, ada Biro Administrasi Keuangan nih guys. Nah, jika kalian mau membayar nih UKT dan lain-lainnya, kalian bisa datang nih ke sini atau lewat online. Nah guys, akhirnya kita juga sampai nih di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum nih guys. Di sebelahnya ada fakultasnya nih. Kalian kepo nggak sih? Ayo ikutin aku guys. Nah, di sini terdapat Biro Administrasi. Nah guys, di Fakultas Hukum ini sudah berakreditasi unggul guys. Udah bukan baik-baik lagi guys, udah unggul. Selanjutnya kita ke FISIP. Ayo. Nah guys, di sini saya duduk ya. Maaf ya, capek banget soalnya dari tadi berdiri kan. Nah, kita sudah sampai nih di gedung FISIP, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
bagi kalian nih yang suka memang tentang politik-politik nih, bisa nih kalian masuk ke dalam FISIP ini. Nah, FISIP ini terdiri dari 3 program studi. Yang pertama itu ada kesejahteraan sosial, ada ilmu administrasi publik, dan ilmu komunikasi. Nah, mereka 3 nih udah berakreditas unggul banget nih guys. Nih, kita bisa lihat nih yuk, ada apa-apa aja ruangnya. Di sini ada ruang dosen FISIP UMSU. Kita jalan lagi nih guys. Di depannya juga ada kantor, yaitu ruang program studi FISIP UMSU. Seperti kalian lihat. Nah, di sini ada sudut bacanya guys. Ada banyak banget buku di sini guys. Di depannya FISIP ini ada kantinnya loh. Tuh, kantinnya tingkat guys. Ada banyak sekali makanan di situ. Yang gak ada mobil ajanya. Nah guys, ternyata fasilitasnya bukan cuma 3 itu aja. Ada banyak. Di sini ada lapangan nih, lapangan basket, lapangan bola. Ada parkiran yang sangat luas, asal kalian tahu ya. Tapi juga berburu sih, soalnya nanti nggak dapat mangir. Langsung nengok hantu bah, padahal kan nengok inces. Ayo guys, kita ke Fakultas Agama Islam, yaitu FA ini. Nah, di sini Fakultas Agama Islam menyediakan beberapa program studi. Yang pertama ada program studi agama Islam, yang kedua ada program pendidikan Islam anak usia dini, yang ketiga ada manajemen bisnis syariah, dan yang keempat ada perbankan syariah. Nah, ini udah berakreditas unggul loh guys. Masa kalian tidak mau masuk sih? Tapi yang satu lagi ada nih ilmu falak, akreditasnya sudah baik. Lanjut yuk. Nggak mau nengok guys. Kalian nggak tahu nih, cantik banget aspalnya. Di sini baru direnovasi lah, baru diaspal. Ini area parkir mobil nih guys, kayak mana? Nah, di sampingnya ini juga ada parkiran kereta guys. Dia terletak di belakang gedung FEB, dan masih ada lagi parkiran yang lain guys. Tabrak aku dong. Kita sudah sampai di FEB nih guys, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini fakultas kesayangan aku guys, soalnya aku FEB. Ayo kita masuk yuk ke situ yuk. Di sini fasilitasnya bagus banget. Ada nyempil Umsumart. Ya Allah. Di sinilah kami beli minum-minum, haus ya kan. Kemana lagi? Sinilah. Capek geng, capek mau beli minum, Umsu tutup. Nah, di sini aja kita jelasinnya ya. Agak masuk lah aku ya. Enggak usah, tidak bagus. Nah, di Fakultas Ekonomi Bisnis ini menyediakan berbagai program studi. Yang pertama ada manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen pajak D3. Nah, manajemen pajak D3 ini akreditasnya baik sekali. Nah, sisanya itu unggul. Nah, ini dia area belakang gedung FEB nih guys. Sangat tinggi dan megah, bukan? Sama seperti lain. Nah, kalau ini guys, ruang sekretariat UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa di berbagai fakultas guys. Ini ruangnya berbagai fakultas ada di sini. Halo kakak. Oh kakak. Apa sih? Kak, masih ada fakultas lain loh. Fakultas apa ini? Kalian tahu? Kalian tidak tahu ya? Ini adalah fakultas apa? Ayo jawab. Jawablah kak. FKIP kak. Ini fakultas keguruan dan ilmu pendidikan nih guys. Di sini ada banyak banget program studi. Seperti ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan akuntansi, bimbingan dan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, dan pendidikan profesi guru atau PPG nih guys. Kalian kalau mau jadi guru bisa banget nih masuk ke fakultas ini guys. Kalau aku mah anak muridnya mati kali ya sama aku ya. Bercanda. Kita sudah sampai nih guys di Fikti. Banyak banget guys anginnya dari tadi jilbab pedo-pedo deh. Taina. Nah, di sini tuh ada Fikti. Enggak boleh. Di sini ada program studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Sains Data. Nah, ini tuh berakreditas baik guys. Baik kan? Foto dulu.
Oke, baik lanjut. Halo guys, halo. Kalian kaget gak sih aku tinggi? Oke, kita masuk ke dalam Fakultas Teknik. Udah lanjut aja. Nah, kita sudah sampai nih di Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik ini ada berbagai program studi nih. Ada teknik sipil, elektro, dan mesin. Ini tuh berakreditasi baik sekali. Tapi saranku sih guys, jangan dekat sama anak teknik. Kenapa? Nyakitin loh, kayak Takut di ghosting ya kak? iya dek. Kakak skincare. Halo kakak permisi. Nah guys, ternyata di depan gedung Fikti dan gedung teknik ini terdapat puskibinya guys. Nah selanjutnya kita ke Faperta ya guys. Kak, halo kakak. Di bawah loh, saya capek banget loh. Ini kita sudah di Faperta, yaitu Fakultas Pertanian nih guys. Apa aja sih sini program studinya? Ada agroteknologi, agribisnis, dan teknologi hasil pertanian. Nah, akreditas orang ini tuh ada yang baik dan baik sekali seperti saya. Pose bahagia. Saya sekarang berada di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau biasa dikenal dengan FEB UMSU. Fakultas ini dipimpin oleh Bapak Dekan Dr. Radiman SE/MSI. Kita didukung oleh Wakil Dekan 1 FEB UMSU, Bapak Profesor Dr. Ade Gunawan SE/MSI, dan Wakil Dekan 3-nya Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SE/MSI. Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai 4 program studi, yaitu yang pertama program studi manajemen S1 yang akreditasinya unggul, yang kedua program studi akuntansi S1 yang akreditasinya unggul, yang ketiga program studi ekonomi pembangunan S1 yang akreditasinya unggul, dan yang terakhir terdapat program studi manajemen perpajakan D3 yang akreditasinya baik sekali. Nah, saya sekarang akan memperkenalkan ada apa aja sih yang ada di gedung FEB ini. Di dalam gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia berbagai ruangan yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi fakultas. Terdapat ruang dekan yang menjadi pusat kepemimpinan dan pengambilan kebijakan fakultas. Dan ini ruang wakil dekan 3 yang berperan dalam mengelola kemahasiswaan, alumni, serta kerjasama. Gedung FEB juga dilengkapi dengan ruang sidang yang digunakan untuk rapat kepemimpinan, kegiatan resmi fakultas, serta pembahasan akademik dan kelembagaan. Selain itu, terdapat ruang biro manajemen dan ekonomi pembangunan, serta ruang biro akuntansi dan perpajakan yang melayani administrasi akademik. Untuk menjaga mutu pendidikan, FEB memiliki ruang badan penjamin mutu yang bertugas memastikan kualitas pembelajaran dan standar akademik tetap terjaga. Tersedia pula ruang lembaga pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berperan dalam pengembangan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dengan pengembangan zaman. Program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memiliki ruang khusus sebagai pusat informasi dengan pengelolaan kegiatan MBKM mahasiswa. Sebagai penunjang pembelajaran praktik, FEB menyediakan laboratorium bank mini yang digunakan untuk simulasi perbankan dan peningkatan keterampilan mahasiswa di bidang keuangan. Nah, sekarang kita akan berjalan untuk menuju ke lantai 2, yang dimana di lantai 2 itu terdapat ruang dosen sebagai tempat dosen melakukan kegiatan akademik dan bimbingan mahasiswa. Lantai ini juga tersedia ruang baca kelas internasional A, kelas internasional B, dan kelas internasional C yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dengan standar internasional. Selain itu, terdapat aula FEB yang digunakan untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dan berbagai acara fakultas. Pada lantai 3 hingga lantai 5 digunakan sebagai ruang kelas perkuliahan yang menjadi pusat kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Adapun visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Visinya yaitu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang profesional, berjiwa entrepreneurship, berdaya saing internasional berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dan misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, berjiwa entrepreneurship, berdaya saing internasional di bidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. 2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu ekonomi dan bisnis yang berbasis riset dan informasi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. 4. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 1 hour later. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen dan bidang apa aja sih yang ada di dalam manajemen itu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Ya, manajemen adalah proses mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sumber daya tersebut meliputi manusia, uang, bahan, mesin, waktu, dan metode. Manajemen tidak hanya digunakan di perusahaan besar, tetapi juga pada usaha kecil, organisasi, hingga kegiatan sehari-hari. Yang kedua, saya akan bahas tentang bidang apa aja sih yang ada di dalam manajemen itu. Bidang manajemen ada 4, yaitu pertama, manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Baik, sumber daya manusia itu yang sering disebut SDM, ia membahas segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari perencanaan dan kebutuhan karyawan, terus rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi dan gaji, hingga hubungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Tujuannya agar karyawan bekerja secara optimal dan merasa dihargai. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu yang membahas cara perusahaan mengenalkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Di dalamnya terdapat kegiatan riset pasar, penentuan target pasar, strategi produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang ketiga adalah manajemen operasional. Manajemen operasional ialah manajemen yang berkaitan dengan proses menghasilkan barang atau jasa. Kegiatannya meliputi perencanaan produksi, pengaturan tata letak, terus pengendalian kualitas, pengelolaan persediaan, penggunaan mesin dan teknologi, serta efisien proses kerja. Manajemen operasional memastikan proses berjalan lancar, hemat biaya, dan tepat waktu. Dan yang terakhir itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu manajemen yang berfokus pada pengelolaan dana perusahaan seperti perencanaan anggaran, terus pengendalian biaya, pengelolaan kas, pencatatan keuangan, analisis laba rugi, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan dan menghindari kerugian. Manajemen juga mencakup fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan diterapkan di semua bidang manajemen agar kegiatan organisasi terarah dan tujuan dapat tercapai secara maksimal. Nah, selanjutnya ada pun pemaparan materi manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi manajemen keuangan, yaitu materi average rate of return, atau bisa kita singkat nih dengan ARR. Baik, langsung saja kita masuk. Pengertian dari average rate of return ini adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan tersebut tidak diperhitungkan dengan nilai awal investasi atau rata-rata investasi.
Nah, tujuan penggunaan average rate of return ini ada 5. Yang pertama yaitu menilai profitabilitas, di mana ARR digunakan untuk mengetahui potensi keuntungan dan tingkat efisiensi suatu investasi atau proyek. Yang kedua, yaitu membandingkan alternatif investasi, yaitu ARR membantu membandingkan berbagai pilihan investasi untuk menentukan yang memberikan pengembalian yang paling menguntungkan. Nah, yang ketiga yaitu sederhana dan mudah dipakai, di mana ARR mudah dihitung dan dapat dipahami karena tidak memerlukan analisis keuangan yang rumit. Yang keempat yaitu memantau kinerja investasi, di mana di sini ARR berfungsi untuk menilai dan mengevaluasi kinerja investasi dengan membandingkan hasil yang direncanakan dan realisasi. Nah, yang kelima yaitu mendukung keputusan investasi yang lebih tepat, yaitu ARR menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan terukur guna memaksimalkan pengembalian. Nah, di sini ARR dapat dihitungkan dengan cara yaitu yang pertama mencari keuntungan neto tahunan, yaitu dengan rumus net income dibagi dengan initial investment. Nah, yang kedua itu mencari dasar nilai investasi awal dengan rumus keuntungan neto tahunan dibagi dengan nilai investasinya dibagi dengan 2. Nah, baik, langsung saja kita masuk contoh soalnya. Di sini, suatu perusahaan merencanakan untuk membeli sebuah mesin baru yang sebelumnya belum dimiliki seharga 100 juta rupiah. Taksiran tambahan keuntungan besi sesudah pajak akibatnya dibelinya mesin tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat tahunnya terdapat ada 10 tahun dan terdapat ada keuntungan sesudah pajaknya setiap tahunnya, di mana di sini total dari 10 tahunnya keuntungan sesudah pajaknya itu sebesar 40 juta rupiah. Baik, langsung saja kita masuk rumusnya. Yang pertama, untuk mencari besarnya ARR atas dasar nilai investasi awal, kita masukkan dengan rumus net income dibagi dengan initial investment. Nah, di sini dikali dengan 100%, hasilnya dengan 0,4. Baik, kita langsung masukkan saja ke persen menjadi 40%. Nah, selanjutnya untuk mencari besarnya ARR atas dasar nilai rata-rata investasi, yaitu dengan rumusnya tadi, keuntungan neto tahunan dibagi dengan nilai investasi awalnya dibagi dengan 2. Di sini keuntungannya yaitu sebesar 40 juta dibagi dengan investasi awalnya itu 100 juta dibagi dengan 2 dikali dengan 100%, hasilnya sama dengan 0,8, atau kita buat persen menjadi 80%. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari average rate of return. Yang pertama yaitu kelebihannya, penilaian profitabilitas yang mudah. Yang kedua, membandingkan alternatif investasi. Nah, yang ketiga itu perhitungan praktis. Yang keempat yaitu alat pemantau kerja. Nah, kekurangannya yaitu tidak mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, tidak memperhitungkan arus kas. Yang ketiga, mengabaikan risiko jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ngenalin tentang Bu Linzi. Bu Linzi memiliki nama lengkap Linzi Pratami Putri SEMM, lahir di Medan pada tahun 1990. Bu Linzi ini dosen yang orangnya asik, santai, suka bercanda. Jadi suasana kelas tetap nyaman dan gak kaku saat proses pembelajaran. Tapi walaupun kelihatannya santai, Bu Linzi tetap tegas dan serius saat ngejelasin materi. Jadi, ilmu yang kami dapat tetap maksimal. Bu Linzi merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi UMSU sejak tahun 2014. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain ngajar, Bu Linzi juga aktif mendampingi kegiatan akademik mahasiswa khususnya di bidang penalaran dan kreativitas. Saat ini, Bu Linzi juga dipercaya menjadi Sekretaris SRCC UMSU dan menjadi Reviewer Nasional PKM tahun 2024. Sebagai penutup, kami mau ngucapin terima kasih buat Bu Linzi yang sudah selalu ngajarin kami. Semoga ilmu yang kami dapetin bisa bermanfaat ke depannya. Welcome back guys.
manajemen keuangan, yang dimana kami tentang 3 aktivitas di manajemen keuangan yang di dalamnya itu terdapat investasi, pendanaan, dan manajemen. Oke, kita lanjut ke sebelah. Hai guys, perkenalkan, saya Nazwa Syabila dan ini. Halo, nama saya Nabila Nurfadia. Nama saya Rizka Chelsea Putri. Kami di sini belajar tentang Kita hari ini belajar manajemen keuangan. apa yang kita pelajarin? Tentang manajemen keuangan dasar. Pengertian, tujuan, Sorry ya guys, nanti agak ditunggu gituin aja ya. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ting, ning, 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 ning. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini ada Sri Ayu Rezeki, ada Dwi Ramadhani, Ada Nazwa Syabila. Nabila Nurfadia. saya Rizka Chelsea. Jadi di sini kita belajar tentang manajemen keuangan. Apa tuh manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah yang berkaitan dengan pendanaan untuk mencapai tujuan, yang dimana di dalamnya itu terdapat 3 aktivitas, yang di dalamnya terdapat investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva. Loh, pergi dia. Kita tadi dapat berapa bintang? Nggak tahu. Belum tahu. Oh, hari ini belum. Ini crop dulu. Dan Dan ada pun tujuan dari dan ada pun tujuan pendekatan risiko hasil. Yang pertama adalah laba maksimal, Risiko yang minimal. Menjaga Isi yang betul lah Chelsea. ya gini lah. makanya kau tengok sendiri. Agak diikat aja nanti ya. menjaga fleksibilitas. Ini udah. Tapi tadi bilang yang mana sekarang? Yang dimana metode ini banyak digunakan dalam analisis kelayakan suatu proyek karena dapat menggambarkan nilai investasi ataupun proyek dengan lebih realistis. Dan metode ini menilai dengan cara membandingkan nilai sekarang dengan Tadi kita belajar apa, Gen? Belajar mencintai ibu. Macam tak betul je budak ni. 1/1 ditambah 0,12 pangkat N atau R dikali DF. Untuk ilustrasi pinjaman, jumlah pokok itu kan 22 juta. Itu dari pinjaman uang yang ada di soal sebanyak 22 juta. Untuk angsuran pembayaran tadi sudah dicari sama Nabila, yang hasilnya 5 juta. Net cash flow itu dia keuntungan sesudah pajak yang bernilai 1 juta ditambah biaya penyusutan dengan metode strategi linear. Cel, tengok sini, Cel. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Foto lah aku nanti sama dia. Sekian dari
capek kali loh, capek kali loh. 0,5 nih weh, dari bawah gini aja, dari kan. Lari. Aku butuh makin, aku butuh banget dia. Capek weh. Lepaskan saya! Jangan tarik aku, Mas. Jangan sentuh aku. Balik. Pose bahagia. Pose marah. Pose bahagia. Yes. Guys, ini teman-teman kami juga bikin vlog satu kelompok kami. Kami sudah siap walaupun kami tidak semeriah duit.